Selamat pagi jemaat yang diberkati Tuhan, selamat berjumpa lagi dalam kebaktian di saat ini. Kami minta perhatian jemaat untuk warta jemaat yang akan disampaikan di saat ini. Warta jemaat Gereja Protestan Maluku Ebenezer Klasis Kota Ambon nomor 06 tahun 2022. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Majelis Jemaat GPM Ebenezer menyampaikan selamat datang dan selamat jumpa dalam kebaktian di saat ini. Semoga kebaktian ini menjadi sumber sukacita dan sejahtera bagi kita semua. Selanjutnya, Majelis Jemaat meminta perhatian jemaat terhadap beberapa pengumuman sebagai berikut. Pelayanan sepekan ini, 1.1, Majelis bertugas mingguan pekan ini, Penatua Martinus Matatula, Penatua Irsie Anwar Mase Selano, Penatua Dortea P. Baumase Dias, Diaken Marlen Parinusa Mairuhu, Diaken Yani Venjalang, Diaken Jerni Y. Laisatamu Rangkoratat. 1.2. Pelaksanaan visitasi dalam rangka sosialisasi hasil persidangan jemaat akan berlangsung sejak tanggal 14 Februari. Mohon keterlibatan seluruh perangkat pelayan dalam kegiatan dimaksud. Pelayanan pekan depan 2.1, pengaturan tugas kolektaan, timpelda dan paduan suara dalam kebaktian pekan depan tanggal 20 Februari 2022 adalah sebagai berikut. Di Gedung Gereja Ebenezer pukul 6.30, kolektaan ranting 5, timpelda kelompok Mika dan Yehuda. Pukul 9, kolektaan ranting 10, timpelda kelompok Obaja dan Yehuda. Di Gereja Gloria pukul 7, kolektaan ranting 2, timpelda kelompok Nahum. 2.2, jika seluruh persyaratan administrasi telah dipenuhi dalam percakapan pastoralia telah dilakukan, maka Majelis Jemaat GPM Ebenezer akan melayani akta peneguhan dan pemberkatan nikah kudus bagi pasangan mempelai 1. Alens Lesiela dan Wisyepati pada hari Selasa 22 Februari 2022. 2. Jeremia Temin Arondas Fordate dan Sofice Usmani pada hari Selasa 22 Februari 2022. Informasi-informasi lain 3.1, menyikapi angka penyebaran COVID-19 yang makin meningkat, maka Majelis Jemaat GPM Ebenezer menghimbau seluruh jemaat untuk tidak hanya taat berdoa, melainkan melakukan apapun yang kita doakan itu, agar ketika kita mendoakan proses penanggulangan COVID berjalan baik, maka kita pun berperan dalam upaya penanggulangan COVID di tengah hidup pribadi, keluarga, dan masyarakat. Pelayanan kebaktian saat ini dilayangkan dengan pengaturan sebagai berikut. Tata kebaktian yang dipergunakan adalah tata kebaktian minggu kedua. Pelayanan firman dalam kebaktian saat ini adalah pukul 6.30 Pendeta Nadia F. Manuputi, Jambor Miahi, pukul 7 di BK Gloria, Pendeta Sami R.M. Hatu, Sarjana Teologi. Pemberitaan firman Tuhan dalam kebaktian di saat ini, yang ke-38. Demikian warta ini disampaikan berkebaktian dalam kebaktian di saat ini, Tuhan Yesus memberkati. Setelah lonceng 3 kali, jemaat disilakan berdiri, mendengar ajakan beribadah, dan setelah itu melakukan nyanyian persiapan, nyanyian Kidung Baru nomor 8 bait 1 dan 4. Skip 13 Februari 2022, Majelis Jemaat Gereja Protestan Maluku Ebenezer, Ketua Pendeta Hotlib J.A. Koritelu Sarjana Teologi, Sekretaris Penatua Benedictus Makasale. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang.
nampak Allah yang esa, yang tak terhampiri, terang tatanya, yang dalam putranya telah dikenal. Baginya lah hormat dan kuasa kekal. Ya Bapa Pencipta segala terang, dipuji malaikat di sorga celah. Pun kami memuji, pun kami sembah Engkau yang bertata di cahaya Bapa. Jemaat kekasih Kristus, selamat pagi, shalom. Mari kita beribadah kepada Tuhan. Ibadah yang kita laksanakan saat ini berlangsung di dalam tatanan kasih Allah Bapa Sang Pencipta, Tuhan Yesus Kristus Sang Penyelamat, dan Roh Kudus Sang Pembaru. Amin. Salam sejahtera bagi jemaat. Salam sejahtera bagimu juga. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, Pencipta cakrawala. Segala serafim kerubim pujilah Dia, besarkanlah namanya. Bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, semua ciptaannya, semesta alam. Pujilah Tuhan yang di sorga, nyanyikan haleluya. Bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Silakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita ada dalam umat yang mengikuti Yesus. Jemaat, marilah dengan penuh kesadaran diri, masing-masing orang mengaku dosanya di hadapan Tuhan. Ya Yesus, Engkau telah menebus kami. Namun kami sering tidak menyadari betapa kasih-Mu yang besar dibalas dengan sikap kami yang tidak setia. Ampunilah kami Tuhan. Hidupku yang bercelah, Yesus Tuhan, ku datanglah, masuk ke dalam pramulia.
Yesusku datanglah dari gelombang menderu, masuk ke dalam kasih teduh, dan ku tinggalkan susah keluh. Yesusku datanglah. Umat yang setia di jalan Yesus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hendaklah dosa tidak lagi berkuasa atas kita, karena Yesus telah menebus kita. Hiduplah dalam ketaatan dan kesetiaan. Firman Tuhan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Amat haus di gurun dosa dan celah, tak ku dapatkan air yang segar. Tetapi ku hampiri salib Golgota, ku dapat air hidup yang benar. Minum pada sumber air hidup, puas jiwaku, bersuka hatiku. Minum pada sumber air hidup, oh ajaib dan berlimpah bagiku. Segarlah air hidup dari Allahku, membuat hatiku terus bergema. Anugerah dan kemuliaan pun milikku, tetap ku puji Allah yang besar. Minum pada sumber air hidup, puas jiwaku, bersuka hatiku. Minum pada sumber air hidup, oh ajaib dan berlimpah bagiku. Bapak Ibu Jemaat yang diberkati Tuhan, bagian Alkitab yang akan kita baca sebagai dasar pemberitaan Tuhan di pagi ini terdapat pada Injil Matius pasal 9 ayat 35 dan berakhir pada ayatnya yang ke-38. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Datanglah ya Roh Kudus, mampukanlah kami untuk membaca Alkitab dan mengerti pemberitaan firman-Mu, serta melakukannya dalam hidup kami. Amin. Firman Tuhan berbunyi seperti ini. Belas kasihan Yesus terhadap orang banyak. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar, seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu,
Mintalah kepada Tuhan yang empunya tuayan, supaya Ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan itu. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, selamat pagi, shalom. Suatu saat ada seorang yang datang kepada seorang yang bernama Mother Teresa. Tahu ya Mother Teresa ya? Ada seorang itu, dia datang lalu dia bilang begini. Menceritakan semua yang dia lalui, lalu dia bilang begini kepada Mother Teresa. Ibu, saya ini seorang ateis. Jadi dia tidak percaya adanya Tuhan. Kemudian dia bilang banyak soal bagaimana cinta kasih itu menggerakkan kehidupan. Soal bagaimana dia juga mengalami kasih dari orang lain. Mendengar ceritanya Ibu Teresa bilang begini, kamu tidak dapat menjadi seorang ateis. Karena yang kamu bicara dari tadi itu, kamu bilang soal bagaimana cinta kasih itu menolong orang lain. Bagaimana kamu sendiri merasakan kasih dari orang lain. Kenapa? Karena di mana ada cinta kasih, di situ ada Tuhan. Di mana ada kasih, di situ ada Tuhan. Tidak mungkin kita bicara kasih tanpa kita tahu bahwa ada yang begitu sempurna mengasihi kita. Dan kasih itu selalu terwujud dalam tindakan melakukan sesuatu. Kasih itu selalu berbuah. Melakukan sesuatu bahkan di luar batas pengertian kita sebagai manusia. Apa alasan seorang ibu melahirkan dengan bertaruh nyawa? Kasih bagi anaknya. Apa alasan teman saya memberikan ginjalnya bagi istrinya? Cinta kasih bagi istrinya. Apa alasan Yesus datang ke dunia ini? Kasih jawabannya. Kasih. Yesus diutus ke dunia ini. Tidak ada yang bisa bicara kasih tanpa dia mengenal Allah. Dan dia tahu bahwa ada yang menggerakkannya untuk melakukan kasih. Betul ya? Saya melihat orang hari ini semua jemaat, semua orang. Dari Muslim kah, Buddha kah, Hindu, Kristen, semua orang tergerak untuk memberi pada saudara-saudara di Kariu. Kenapa? Karena kasih. Kasih menggerakkan orang untuk melakukan sesuatu, itu juga tanda bahwa manusia semakin beradab. Peradaban ini semakin tinggi karena masyarakat memiliki kasih. Dalam hidup manusia ada dua kekuatan pendorong yang paling kuat. Yang pertama, perutnya. Kelaparan. Orang kalau kelaparan itu, orang kalau urusan perut itu bisa bikin apa saja. Yang kedua, karena kasih sayang. Karena hatinya. Jadi sekarang kita periksa baik-baik apakah yang menggerakkan kita punya hidup hari ini itu karena urusan perut, karena urusan kepentingan kita pribadi, ataukah urusan hati. Urusannya adalah juga menjadi urusan orang lain, adalah juga menjadi urusan kita. Kasih menggerakkan kita melakukan sesuatu, ataukah urusan perut, urusan kepentingan kita yang mendorong kita untuk melakukan sesuatu. Banyak sekali orang maupun ya, masyarakat kita hari ini menata kehidupannya bukan kasih sebagai fokus, tetapi perutnya, kepentingan pribadi diletakkan paling pertama dan paling utama dalam hidup ini. Supaya apa? Supaya bisa mempertahankan hidup, alasannya begitu ya. Tapi justru bahwa kita akan merasa semakin terancam, kita akan merasa semakin berkekurangan, kita justru akan semakin rakus, bisa bikin apa saja. Israel modern. Kita bicara Israel modern, Israel hari ini. Bukan Israel zaman Alkitab, beda ya. Beda Israel zaman Alkitab dengan Israel hari ini. Kenapa? Negara kecil itu meletakkan eksistensinya sebagai segala-galanya. Dengan terus berusaha memperluas wilayahnya, caranya apa? Mencaplok, mengambil punya orang lain. Apakah dengan demikian Israel aman? Tidak. Konflik akan terus terjadi, permusuhan, ketegangan.
hari ini. Konflik dan penderitaan berkepanjangan menyadarkan kita bahwa urusan perut itu, urusan keeksistensi itu bukan soal yang utama. Tapi bahwa adalah urusan kasih, mengasihi, urusan kepentingan kita bersama, itu harus diletakkan sebagai fundamental kehidupan manusia hari ini. Kesejahteraan bersama itu harus diletakkan sebagai daya dorong supaya kita bisa terus hidup. Kenapa dalam politik orang berkoalisi? Ya karena mereka membutuhkan sokongan. Ya. Begitu juga dalam urusan kerjasama negara-negara. Kenapa? Karena butuh sokongan, butuh dukungan bersama. Karenanya Mother Teresa itu bisa menolong, merawat orang-orang yang sakit kusta itu karena juga kasih. Ya. Dalam bacaan kita pagi ini, Matius 9 ayat 36 sampai 38 dikatakan di sana Yesus ya, berkeliling ke semua kota dan desa. Artinya tidak mengenal strata sosial. Yesus bukan datang hanya bagi orang-orang yang sudah sejahtera di kota misalnya. Tapi Yesus datang kepada semua orang. Kenapa? Hanya karena kasih. Kadang-kadang orang mempertahankan iman percaya. Urusan iman dengan Tuhan itu hanya urusan dia dengan Tuhan. Lalu mengabaikan kasih, ya. Mengabaikan bagaimana dia juga memperlakukan orang lain dengan kasih. Atau sebaliknya, ada orang-orang yang hanya urusannya mengasihi, memberikan yang terbaik, tapi urusan iman diabaikan. Ada orang-orang yang melakukan kebaikan, tapi tidak tahu dari mana kebaikan itu berasal. Misalnya, apakah orang yang memberi dari hasil korupsi itu baik? Baik ya? Baik. Tapi apakah itu benar? Tidak. Jadi urusan mengasihi tidak boleh mengabaikan keimanan kita, pengertian kita dengan Tuhan. Yesus sosok yang penuh belas kasihan. Semua yang dilakukan itu tergerak oleh belas kasihan. Yesus bagaimana Yesus menyembuhkan perempuan yang penyakit mengalami pendarahan 12 tahun, menyembuhkan orang buta, ya, orang sakit kusta. Semua itu digerakkan karena kasih. Ya. Apa itu belas kasihan? Belas kasihan adalah emosi paling fundamental, ya, itu lebih dari empati. Yang digerakkan, ya, yang muncul karena melihat orang lain menderita. Perasaan iba. Ya. Dan iba itu mendorong dia melakukan sesuatu, harus bikin sesuatu. Jadi bukan hanya cukup bilang, yo kasih yang tapi bikin apa? Persoalan kita hari ini berhenti sampai pada kata siang. Lalu yang bikin apa-apa. Ini juga bagi kita hari ini. Dalam bacaan kita dikatakan hatinya pun tergerak oleh belas kasihan ketika melihat kondisi manusia ya. Masyarakat pada waktu itu tidak punya gembala. Seperti anak ayam kehilangan induk, tidak punya arah. Yesus hadir di sana untuk menyelamatkan mereka, untuk memberikan arah bagi mereka. Belas kasih ini menjadi kekuatan yang memberikan daya hidup. Belas kasih ini yang mendorong Yesus untuk menyembuhkan, untuk memulihkan orang lain. Teks ini menjadi konfirmasi bagi ketong semua hari ini. Apakah proses penyembuhan, pemulihan itu masih terjadi? Ya. Kalau hari ini ketong bilang ketong sudah lelah. Lelah dengan hidup yang penuh dengan banyak persoalan. Lelah dengan urusan rumah tangga. Lelah dengan persoalan rumah tangga. Lelah dengan suami yang masa bodoh misalnya. Lelah dengan urusan anak-anak hari ini. Kalau ketong bilang bahwa beta juga sudah capek nih beta pun hidup ini. Sinta anak-anak ini mau bagaimana? Dunia susah. Apa yang membuat ketong bisa bertahan hari ini? Dalam keyakinan itu Allah mengkonfirmasi, memberikan keyakinan bagi ketong semua hari ini. Bahwa ketong hidup sampai oras ini hanya karena kasih dari Allah. Amin Bapak Ibu? Ya. Hanya karena kasih kita tidak mungkin hidup sendiri. Kita tidak mungkin berjuang dengan semua kesulitan ini dan masih tetap ada sampai hari ini hanya karena kekuatan kita. Tidak, semuanya hanya karena kasih karunia dari Allah. Dan bahwa apakah itu masih berlaku bagi kita? Masih. Bapak Ibu Saudara, ada seorang teolog besar hari ini.
Karena dia tidak pernah memiliki tinggi filsafat teologi, dan teologi Jakarta itu tidak bisa karena tidak punya ijazah. Dia diminta, waktu itu rektornya bernama Profesor Dr. Iromi. Atas nama, dikatakan dalam surat itu ya, atas nama Dewan Pengajar saya meminta Bapak untuk menjadi dosen penuh waktu di Sekolah Tinggi Filsafat dan Teologi Jakarta. Singkat cerita, dia bersedia. Lalu dia mengajar. Ya. Dan ditanya, siapa itu? Ya, waktu itu murid-muridnya tanya, mahasiswa-mahasiswanya tanya, siapa itu? Pemuda itu adalah saya yang berdiri di depan ini. Semua orang bingung, bagaimana mungkin? Ya, mujizat itu seringkali tidak bisa ditakar dengan pikiran manusia. Ya. Kalau Bapak Ibu membaca bukunya Andar Ismail, itu dia orangnya. Dia tidak pernah memiliki ijazah SMA. Tapi itu terjadi. Kalau hari ini ada di antara ketuan bilang bahwa tidak mungkin beta punya rumah tangga ini pasti pulih. Tidak mungkin beta punya keadaan ekonomi ini bisa lebih baik. Tidak mungkin bahwa beta punya anak-anak sudah berusaha bertahun-tahun. Anda meniadakan kasih Allah itu. Anda berdosa. Ketong semua berdosa. Kenapa? Karena hidup sampai oras ini saja. Itu karena kasih Allah. Lalu ketong bilang bahwa Allah yang bisa bikin mujizat. Bisa. Persoalannya adalah ketong percaya keseng. Andar Ismail membuktikan itu. Dia percaya. Dia pasti bisa memberkati orang dengan pikiran-pikirannya. Dan terbukti hari ini lewat begitu banyak buku yang diterbitkan. Dia memberkati orang lewat pikirannya. Ayat 38. Ayat 37. Maka katanya kepada murid-murid Yesus ya. Tuaian memang banyak, tapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Persoalan orang hari ini terjebak. Ya. Terjebak hanya untuk melakukan apa yang dia anggap penting bagi dirinya sendiri. Tapi tidak mau terlibat dalam skenario Allah yang besar itu. Siapa yang mau ikut menuai? Siapa yang mau ikut dalam skenario Allah ketika penyelamatan itu terjadi? Beta percaya semua orang. Kalau ditanya hari ini siapa yang mau, misalnya besok ini mau kiamat, siapa yang mau ikut selamat? Semua kita pasti mau. Tapi apakah kita mau bekerja untuk ada di dalam proses penyelamatan itu? Kita tanya, apakah yang kita lakukan ini didorong oleh belas kasih ataukah hanya untuk kepentingan kita sendiri? Kalau kita masih terjebak karena hanya kepentingan kita sendiri, urusan perut, ya, urusan diri sendiri, kita tidak bedanya dengan lembu. Lembu itu 90% hidupnya hanya mengunyah, dan mengunyah. Ya. Urusannya hanya soal makan aja. Dia tidak melakukan yang lain. Sebaliknya, Yesus ketika berada di kayu salib, dalam Yohanes 19 ayat 28 dia bilang begini, aku haus. Aku haus artinya sudah selesai. Dia sudah melakukan semua tanggung jawabnya. Dia sudah melakukan rancangan dalam skenario Allah yang besar itu sudah selesai. Dia sudah mengerjakan yang menjadi bagiannya. Baru urusan pribadi, urusan biologis, haus, dia bilang di saat itu. Jadi belas kasihan itu Bapak Ibu Saudara harus dimulai dari hati. Tidak boleh berhenti hanya pada hati, pada kata-kata saja. Tapi harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Sama ketika kita menyaksikan Yesus berkata, aku haus. Dalam situasi hari ini, kalau ada di antara kita yang putus asa, kadang-kadang hidup seolah tidak punya pilihan. Menyerah dan marah itu bukan pilihan. Tapi tetap berjuang dan percaya bahwa Allah tetap bekerja dalam setiap situasi hidup kita, dalam setiap persoalan kita. Allah turut bekerja di sana untuk mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Iman dan kasih adalah kesatuan. Kita tidak bisa bicara iman tanpa kasih. Sekalipun kita tidak bisa bicara kasih tanpa kita mengimani Allah yang hidup itu. Allah adalah kasih, Kristus adalah kasih. Ketong hari ini juga lahir dari kasih Allah. Amin. Amin. Tuhan Yesus menolong ketong semua.
Responnya kita melakukan NKB 85 ayat 2. Yesus mau pegang tanganku bila ku di jalan tersesat. Mengapa Yesus beriku kekuatan bila jiwaku mulai penat. Mengapa Yesus mau menanggung dosaku? Beriku damai serta sukacitanya. Mengapa Dia mau melindungiku? Kasih-Nya, ya karena kasih-Nya. Jemaat kekasih Kristus, untuk merespon firman yang sudah kita dengar, kita undang jemaat berdiri. Bersama dengan semua umat percaya di segala abad dan tempat, kita mengikrarkan iman percaya kita dengan berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, bangkitan dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk. Umat yang mensyukuri berkat Allah, marilah kita mensyukuri berkat Allah dengan menyerahkan persembahan kita kepadanya sambil mengingat firman Allah. Sebab daripada mula segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Rindukan engkau mendapat berkat Tuhan yang penuh di seluruh hidupmu. Mintalah kepada Bapamu yang janjinya teguh menyertai langkahmu. Roh Kudus terus meluapi hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah bejanamu. Roh Kudus terus meluapi hatimu pun dengan kuasa-Nya. Bawalah bejanamu yang kosong pada penebus,
wahai kawan yang lesu. Dengan hati yang rendah tetap nantikan Roh Kudus masuk dalam hatimu. Roh Kudus terus meluapi hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah bejanamu. Roh Kudus terus meluapi hatimu, dengan kuasa-Nya. Oh, anugerah ilahi pun mengalirlah terus ke berubah kasih-Nya. Bejanamu kan terisi oleh kuasa Roh Kudus, ya dan amin janji-Nya. Roh Kudus terus meluapi hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah bejanamu. Roh Kudus terus meluapi hatimu, pun dengan kuasa-Nya. Pakailah waktu anugerah Tuhanmu, hidupmu singkat bagaikan kembang. Mana benda yang kekal di hidupmu, hanyalah kasih tak akan lekang. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Janganlah sia-siakan waktumu, hibur dan tolonglah yang berkeluh. Biarlah lampumu terus bercahaya, muliakanlah Tuhan di hidupmu. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Silakan berdiri. Terimalah persembahan umat-Mu, selaku ungkapan syukur padamu, atas curahan berkat-Mu yang selalu melimpah di setiap saat. Terima kasih Tuhan. Dan sebagai ungkapan syukur kami mempersembahkan kami ke rumah-Mu yang kudus. Karena Tuhan berkati akan persembahan kami ini, agar persembahan ini layak di hadapan-Mu dan berguna bagi pekerjaan-Mu di dalam jemaat kami maupun tugas pelayanan kami ke depan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Amin. Sebelum kita ada dalam doa syafaat, mungkin ada di antara jemaat yang mau mempersembahkan pujian.
Majelis tidak ada? Kantor ya? Hari ini tidak ada yang mau menyanyi. Mari kita tenang hati dan pikiran, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, Allah yang bertahta dalam kerajaan-Mu yang kudus, kami datang di saat ini. Kami bersujud dan mengaku sungguh bahwa Engkau Allah yang selalu baik bagi kami. Engkau Allah yang tidak pernah berhenti berkarya dalam hidup kami. Engkau Allah yang selalu saja ada dalam setiap situasi hidup kami. Susahkah, senangkah, Engkau ada dengan kami. Meski seringkali kami tidak melihatnya dengan mata fisik kami. Kami seringkali kurang sensitif untuk merasakan betapa Allah begitu mengasihi kami karena ukuran-ukuran kami lebih banyak terbatas pada ukuran materi. Kami minta ampun Tuhan, bahwa kehidupan yang masih terus kami bisa jalani hingga saat detik ini adalah tanda kasih Tuhan yang tidak mungkin ditawar atau ditakar dengan apapun bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu bagi kehidupan keluarga kami, bagi rumah tangga kami, bagi suami, istri, anak-anak cucu kami. Kami bersyukur untuk semuanya itu. Bapa, di dalam Yesus Kristus, di dalam syukur kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang hari ini mungkin ada di antara mereka yang menikmati kasih Tuhan karena diberkati dengan pertambahan usia kelahiran maupun usia pernikahan. Supaya momentum hidup itu dimaknai sebagai cara kasih Tuhan yang harusnya diteruskan, dibagikan, dan menjadi alat kesaksian untuk memberitakan betapa kasih Allah itu tidak pernah kurang dalam kehidupan setiap kami. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang punya beban berat, yang sementara ada dalam pergumulan saat ini, entah sakit, entah karena pergumulan rumah tangga atau keluarga atau karena anak-anak, atau dalam pergumulan-pergumulan yang lainnya. Kami berdoa supaya Tuhan memberikan kekuatan bagi mereka, supaya mereka tidak boleh menyerah atau merasa kalah dengan hidup hari ini. Keadaan boleh tidak berjalan sesuai dengan apa yang kami minta. Tetapi satu yang kami percaya bahwa di dalam rancangan Tuhan, di dalam segala sesuatu itu, Tuhan bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Kami berdoa Tuhan bagi mereka yang berduka cita, keluarga-keluarga di jemaat ini yang di hari kemarin mengalami duka cita karena ditinggalkan oleh orang-orang yang dikasihi, entah orang tua, pasangan hidup, ataupun anak-anak, supaya senantiasa ada penghiburan bagi mereka Tuhan. Memaknai sungguh bahwa hidup dan mati kami adalah otoritas Tuhan yang tidak bisa digugat oleh kami. Dan karenanya kami patut bersyukur dan menerima semua itu sebagai kehendak Tuhan atas hidup kami. Bapa, di dalam Yesus Kristus kami berdoa di saat ini Tuhan. Bagi setiap keluarga, suami, istri, mereka yang bekerja, mereka yang mungkin harus menjadi orang tua tunggal, yang juga tetap harus bekerja supaya anak-anaknya bisa tercukupkan. Tuhan berkati apa yang mereka kerjakan supaya dari semuanya itu, kehidupan keluarga, rumah tangga mereka, anak-anak mereka tercukupkan oleh berkat-berkat yang Tuhan berikan. Sebagai suami istri Tuhan tolong supaya cinta kasih itu tetap menjadi landasan hidup berumah tangga. Kami saling mengasihi, kami saling menghormati di antara kami. Kami berdoa bagi anak-anak kami Tuhan, yang masih kecil, mungkin masih dikandung ibunya, mereka yang sudah di masa-masa pertumbuhan, remaja, hingga menuju dewasa. Tuhan berkatilah mereka, bahkan mereka yang sudah punya rumah tangga sendiri. Tolonglah anak-anak kami ini Tuhan, supaya menjadi anak-anak yang takut Tuhan, tidak kehilangan arah dengan begitu banyak tawaran dunia hari ini. Anak-anak kami yang masih harus studi dari rumah, Tuhan tolong supaya mereka menjadi anak-anak yang bertanggung jawab. Anak-anak kami yang saat ini sementara ada dalam proses katekisasi, dimaknai sungguh sebagai proses untuk mengimani dan
menyadari sungguh bahwa kasih Tuhan dalam hidup mereka sempurna adanya. Dan karenanya mereka bertumbuh ke arah yang Tuhan mau. Tolonglah anak-anak kami yang di rantau Tuhan, yang masih menempuh studi di tanah-tanah rantau, Tuhan jaga peliharalah mereka, supaya mereka menjadi anak-anak yang bertanggung jawab bagi diri sendiri, tapi juga bagi keluarga, dan terlebih bertanggung jawab bagi Tuhan. Bapa di dalam Yesus Kristus, kami berdoa bagi orang tua kami yang sudah lanjut usia, yang tinggal sendiri, jauh terpisah dari anak-anak, yang terus mereka rasakan meskipun jauh terpisah dari kehidupan anak-anak cucu. Mereka yang tidak bisa lagi beribadah dengan kami karena keterbatasan tubuh atau juga karena kelemahan tubuh di usia yang lanjut ini, Tuhan tolong. Biarlah kasih dan penyertaan Tuhan itu juga bagi mereka. Pelayanan-pelayanan yang terus diberikan dari para pelayan dan hamba Tuhan bagi orang tua kami ini juga memberkati setiap orang tua kami yang harus beribadah di rumah masing-masing. Kami berdoa di saat ini Tuhan bagi gereja kami dari tingkat sinodal kasih hingga jemaat-jemaat, secara khusus kami di Jemaat Ebenezer. Tuhan berkatilah pimpinan jemaat, para pendeta yang melayani di jemaat ini, bahkan semua hamba Tuhan yang menopang pelayanan di jemaat ini. Bapak Ibu majelis jemaat, para tua agama, para pengasuh, teman-teman yang melayani di tim multimedia, tim teknis, kantoria, kolektan, pemain keyboard, bahkan setiap kami yang dipercayakan dalam tanggung jawab pelayanan di tiap unit dan sektor. Tuhan berkatilah kami, berkatilah keluarga kami, orang-orang yang selalu dekat dan menopang pelayanan kami juga diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa untuk semua pergumulan dari jemaat ini terkait dengan pembangunan fisik, pembangunan gereja Gloria, pembangunan pastori, pembangunan gedung-gedung serbaguna. Tuhan berkati supaya itu juga menjadi sejalan dengan pembangunan spiritualitas kami sebagai anak-anak Tuhan di jemaat ini. Kami berdoa bagi pemerintah kami dari tingkat pusat hingga ke daerah kami yang ada di Maluku. Tuhan tolonglah dan berkatilah anak-anak Tuhan yang hari ini punya posisi-posisi strategis baik di negara ini maupun yang ada di Maluku, supaya mampu berdiri di atas kebenaran. Mereka memiliki integritas sebagai anak-anak Tuhan dan tidak menjualnya hanya untuk materi, hanya untuk 1-2 posisi, tidak menggadaikan iman percaya itu atas nama masyarakat. Kami berdoa supaya mereka menjadi pemerintah yang takut Tuhan. Saudara-saudara kami yang ada di Kariu, yang ada di Aboru, jemaat Kariu, Tuhan tolong, Tuhan cukupkan apa yang mereka perlukan, supaya mereka semua tetap dikuatkan oleh Tuhan hingga pada waktunya Tuhan menetapkan mereka kembali ke negeri mereka, ke jemaat Kariu di mana mereka bertumbuh dan hidup. Bapa di dalam Yesus Kristus, kami berdoa di saat ini Tuhan menyerahkan setiap pergumulan yang kami punya. Bahkan ketika kami ada di penghujung usbu ini Tuhan, untuk mempersiapkan diri kami memasuki usbu yang baru di besok, Tuhan kasih kami kekuatan, kasih kami pengertian-pengertian yang baru, supaya kami tidak hanya hidup untuk diri sendiri, tetapi terdorong oleh belas kasihan, sama seperti Yesus mengasihi kami. Langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku di tengah badai dunia menakutkan. Hatiku
sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Arahkanlah hati pikiran Bapak Ibu kepada Tuhan, terimalah janji penyertaan darinya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai Bapak Ibu Saudara jemaat hari ini sampai selama-lamanya. Amin, amin, amin. Satu dua jemaat silakan duduk. Jemaat kekasih Kristus, ibadah minggu pagi usai, pulang dengan sukacita dan damai, jadilah kasih untuk semua orang. Selamat hari Minggu, selamat pagi, shalom. Berkumandang suara dari seberang, kirimlah jayamu. Banyak jiwa dalam dosa mengerang, kirimlah jayamu. Kirimlah berita Injil menyentak yang terlelap. Kirimlah berita Injil menyentak yang terlelap. Kita tak dengar cerita dari jauh, kirimlah jayamu. Bantuanmu berikan, janganlah jemu, kirimlah jayamu. Kirimlah berita Injil menyentak yang terlelap. Kirimlah berita Injil menyentak yang terlelap.